Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pengen tidur belum? Belum. Ini mau pakai bahasa apa nih? Jawa. Wong mudik ya. Bahasa Indonesia Raya atau bahasa Sunda Raya atau campur raya? Bahasa Arab. Ya, campur raya. Oke. Siap. Ada satu pantun buat ibu-ibu. Karena ini suasana Maulid harus meriah. Amin. Bapak-bapak jangan terlalu jauh tuh. Saya jauh dari Cisoka ke sini kok jauh amat. Daun salam, daun suji. Sedikit cakepnya. Daun salam, daun suji. Waduh, kompak amat ya. Orang yang jawab salam dalam melaksanakan Maulid Nabi, mudah-mudahan diangkat oleh Allah tahun yang akan datang, bisa naik haji. Amin. Daun salam, daun saga. Orang yang jawab salam mudah-mudahan anaknya dijadikan orang kaya. Amin. Urusan duit aja kenceng udah. Bener. Ada satu pantun buat anak muda. Anak mudanya mana ini? Hadir nggak anak muda? Ini anak hadroh nih dari tadi udah nepokin aja tuh. Iya, cikupa cideduk, cikupa cideduk. Habis dari mulai asar. Udah makan belum toh? Udah kelihatan matanya udah pada kecil, belum makan. Alhamdulillah hadrah menghadirkan baginda Rasul, mudah-mudahan hasul hadir di depan kita semua. Amin. Ada satu pantun buat anak muda. Entar dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Udah berapa banyak mantan-mantanmu yang ke penghulu, sementara kamu masih jomblo sendirian. Rapi. Belum apa-apa ini ya. Naik sepeda ke Kota Padang. Hati-hati kalau bertiga. Memang susah ngatain sayang kalau hati sudah terluka. Pantun aja badan mah malam ini lah, pantun aja lah udah. Kata nenek-nenek 9-10 rasain loh. Jadi bahasanya kita campur aja ya. Oke, siap. Ngopi-ngopi, yang ngerokok, saya ngepak sendirian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban azaba. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mulatu wa salamin ila yaumil zikra. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuada. Walidzalika qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim.
wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Walidzalika qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan teriring salam semoga terlimpahkan keharibaan kita, junjungan kita, panutan kita, afdalul makhluqat, afdalul mawjudat, habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin. Tak lupa kepada keluarga baginda Rasul dan sahabat-sahabat baginda Rasul. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tiada lain satu, kita cinta kepada baginda Rasul. Amin. Yang kedua, untuk mengenang kelahiran Kangjeng Rasul. Amin. Mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah nanti dikumpulkan di dalam benderanya Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Khadratan mukaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para guru, terkhusus yang saya hormati guru kita semua, Syekhuna Al-Mukarram Almarhum Al-Maghfulah. Saya ingat keterangan dari baginda Rasul, malam yahzan limautil alim bahwa munafikun. Ini keterangan harus direnungkan di dalam hati kita, karena kita sebagai umat Rasul, ucapan Rasul harus kita resapi di dalam hati. Dikala kita mengatakan di dalam ucapan kita, lidah kita mengatakan bahwa kita cinta terhadap Rasul, sayang terhadap Rasul, tapi penerus-penerus dari baginda Rasul seolah-olah kita biarkan begitu saja. Rasul berbicara di dalam hadis, malam yahzan limautil alim bahwa munafikun. Ketika ada alim ulama meninggal, hati kita tidak sedih, bahkan tidak mencucurkan air mata, itu kita tergolong oleh golongan orang-orang munafik. Naudzubillahi min. Guru kita almarhum al-maghfulah Syekhi wa Syekhina al-kiram Kiai Muhammad Bainani bin Nasruddin yang sudah meninggalkan kita. Kenangan-kenangan almarhum yang sekarang kita kenang, anak kita bisa tahu yang namanya Quran. Betul. Anak kita bisa tahu yang namanya agama. Anak kita bisa tahu yang namanya ibadah sholat. Anak kita bisa tahu memilih mana yang hak dan yang batil, mana yang haram dan mana yang halal, karena jerih payah guru kita. Kita doakan pada malam hari ini, mudah-mudahan almarhum al-maghfulah guru kita Syekhi wa Syekhina al-kiram Muhammad Bainani, mudah-mudahan wafatnya diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diampuni segala dosa dan nodanya. Amin. Diterima semua amal ibadahnya. Amin. Dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita sebagai santri-santri daripada almarhum kelak nanti mudah-mudahan kita bersama-sama dengan almarhum al-maghfulah yang sekarang sudah meninggalkan kita.
kita yang sekarang sudah berbaling di alam kubur, yang sekarang sudah menuju Allah di alam barzah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan satu golongan dengan almarhum, disatukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati al-alim al-ulamah ad-da'i ila Allah Syekhi wa Syekhina al-kiram Kiai Budi Mulyono, Syekhi wa Syekhina al-kiram Kiai Aris, Syekhi wa Syekhina al-kiram Kiai Ali Umayyuddin M. Hum, Syekhi wa Syekhina al-kiram Kiai Usturi, Syekhi wa Syekhina al-kiram Kiai Nur Salim, kakak daripada almarhum almarhumah guru kita. Mudah-mudahan guru-guru kita doakan, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya yang berkah, amin. Diberikan kesehatan dan kesabaran, mudah-mudahan ilmunya ditambah-tambah, dan mudah-mudahan diberikan satu inayah oleh Allah demi untuk membimbing kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segenap aparatur pemerintah, bawahan atasan, terkhusus Bapak Lurah Desa Jambe, Bapak Lurah Haji Didi Rudi yang sangat ini memang tidak bisa hadir, mudah-mudahan ada yang mewakili. Yang saya hormati juga Bapak RW Suherman, Bapak RT Rudi, Bapak RT Deni, Bapak RT apa ini hampir ya Abdullah, Bapak RT Edi, dan mudah-mudahan aparatur pemerintah kita dijadikan aparatur pemerintah yang amanah, amin. Mohon maaf, saya mau nyebutin dulu. Yang saya hormati para kesepuhan di perumahan CMT. Apa ini namanya? CMT Klaster Mutiara 3 Raksa. Alhamdulillah logonya 3 Raksa, tapi tempatnya di Kecamatan Jambe. Benar ini mah, nggak bohong ya. Logonya 3 Raksa, diemnya di Jambe. Alhamdulillah. Nggak tahu tuh kalau di Jambe nggak laku kali ya. Bapak Haji Ahmad Saukani SH, guru saya. Bapak Haji Sofian Pade Sopani Soparni Keswatini ya, Suwani Pade Wandi, Ketua Panitia, dipercepat aja karena udah malam. Ketua Panitia Maulid Bapak Nanang Hidayat, Ketua DKM Bapak Adang. Mudah-mudahan yang semua saya sebut tadi, mudah-mudahan Allah berikan satu inayah, satu hidayah untuk mencapai dunia hasanah, akhirat hasanah, amin. Yang gak kesebut mohon maaf karena tulisannya cuma segini. Ya saya sebutin nantinya salah. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah mulai pada ngantuk. Ya, udah pada ngantuk belum? Alhamdulillah. Sekarang udah jam 12 kurang 2 jam. Enaknya mah ini kita tutup doa langsung makan ya. Oke, siap. Alhamdulillah kita berkumpul di majelis talim Darul Iman dalam rangka Darul Ilmi, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, titik meneladani adab dan akhlakul karimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut ilmu dengan ikhlas, iman, aman, dan nyaman. Temanya terlalu banyak. Udah kita ngambil
Insya Allah satu, tapi insya Allah membekas di dalam hati. Tujuan untuk mengingat kepada perjalanan yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini kita yang duduk di tempat ini mudah-mudahan diberikan inayah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Bahwa kita duduk di tempat ini tiada lain, pertama bahwa kita mengingat mengenang kelahiran baginda Rasul demi untuk menambah yaitu cinta kasih sayang kita kepada baginda Rasul. Amin. Dari rumah masing-masing gak ada yang niat sampai ke sini mau pengen berkat. Ada nggak? Ada. Ya Allah, Ustaz. Kita duduk di tempat ini adalah memperingati Maulid baginda Rasul, mengenang daripada kelahiran baginda Rasul sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul. Amin. Baginda Rasul yang kita rayakan pada malam hari ini, kita tenang dengan Maulid. Baginda Rasul adalah sosok orang yang paling sempurna, sosok orang yang paling komplit. Tiada lain yang paling sempurna hamba Allah dari mulai Nabi Adam sampai nanti yaumil kiamah. Tiada lain adalah Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Gak apa-apa keras, gak apa-apa, daripada lembek ngantuk Pak. Yang temennya udah nyolek, pulang yuk. Yang di dalam aja udah pada kesat. Jangan-jangan ini dia ini lama ada gitu. Ibu-ibu mau udah pada kesorong mundur. Bu jangan terlalu mundur, di sananya ada selokan. Benar. Kalau di pengajian itu begitu. Kadang-kadang kalau datang ke pengajian nggak kayak di tempat gaplek. Kalau di tempat gaplek habis maghrib sampai habis subuh itu padat nggak gatel. Jangan di pengajian, maaf. Ini mah jangan ngomongin orang, kita aja ustaz-ustaz dulu lah. Sama. Begitu sampai ke pengajian setengah jam udah juga belum, udah pada begini aja nih. Kenapa itu? Keremian. Gatel, bener. Ini gatel enggak? Enggak. Alhamdulillah, makanya nyebut gak gatel, udah saya selok duluan. Bener. Rasul adalah sosok manusia yang sangat luar biasa, yang komplit, yang sempurna. Mau nyontoh apa aja ada di diri baginda Rasul. Pertama, Ustaz, saya pedagang, Rasul dagang. Mau gaya MZ apa gaya tile nih? Benar, ekrau, siap. Tapi kalau salah jangan ngabak, kan bukan yang asli. Keren, ya. Yang satunya nyolek, keren, gua udah habis rokok kan gitu. Ya. Mau nyontoh apa aja dari baginda Rasul ada, komplit dan sempurna. Pertama, Ustaz, saya pedagang, Rasul dagang. Betul. Ustaz, saya penceramah, Rasul dakwah. Betul. Ustaz, saya militer, Rasul jadi komandan perang. Betul. Ustaz, saya ini aparat, Rasul jadi ke pemerintahan. Benar. Ustaz, saya ini politikus, Rasul diplomat ulung dalam strategi kepemerintahan. Jadi mau nyontoh apa aja ada daripada baginda Rasul. Ustaz, saya kepala keluarga, Rasul punya anak, punya istri. Betul.
dalam bentuk ibadah pun kita contoh baginda Rasul. Ustaz, saya ini orang yang taat sama Allah, belum pernah melaksanakan maksiat, sering melaksanakan ibadah. Rasul orang yang paling dekat sama Allah. Betul? Kata kita, Ustaz, saya mah suka membaca Quran tiap hari, tiap sore, tiap malam. Rasul yang nurunin, yang sampai sekarang kita tahu Al-Quran, wahyunya diambil dari baginda Rasul. Betul? Ustaz, saya orang yang suka tahajud walaupun seminggu sekali. Rasul nggak pernah berhenti tahajud. Betul? Ustaz, saya ini orang yang bijak, kebijakan hamba Allah tiada lain, yaitu baginda Rasul. Ustaz, saya ini orang yang sabar. Rasul termasuk orang yang paling sabar di hadapan Allah. Betul? Jadi contoh apa aja ada dari diri baginda Rasul. Makanya pada malam hari ini kita memperingati kelahiran baginda Rasul. Sangatlah cocok Rasul sebagai uswah untuk kita semua, guna untuk mencontoh kehidupan Rasul, demi untuk meneladani akhlak Rasul, supaya kita selamat dunia akhir. Nah, Allah menurunkan Rasul ke dunia itu sangat luar biasa, uswah buat kita, buat contoh kehidupan kita sehari-hari. Pantas kita manusia contoh manusia. Alhamdulillah, Rasul manusia, basyarun laikal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Betul? Kalau kita contoh manusia gampang, kalau kita niru manusia gampang, tapi kalau kita niru malaikat nggak bakalan bisa. Walaupun kita tukang ibadah, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, mau nyontoh malaikat nggak bakalan bisa. Pertama, malaikat nggak mau sama duit. Nah, saya mau tanya orang sini, ini sama duit doyan nggak? Ya udah ketahuan kok begini semua. Apalagi yang ke sini nih. Bu, doyan sama duit. Tiap hari habis berapa lembar? Ini urusannya duit nih. Kalau ibu-ibu urusannya duit ya. Kalau nggak ada duit, itu bibirnya langsung kalau ibu-ibu urusannya suami mau kemana aja yang penting ninggalin mau lama mau lambat yang penting punya mau suaminya mau nyari duit atau enggak yang punya ngasih pulang apa enggak yang penting kasih tuh Pak, hati-hati dengerin. Jadi jangan kepedean di rumah, yang diharapin bukan bapak duitnya doang. Makanya zaman sekarang nih Pak Kiai, bapak-bapak banyak yang mati duluan. Karena yang dipilih itu duit, pagi-pagi Pak duit, siang Pak duit, sore Pak duit, malam-malam pas Pak duit, suaminya udah meninggal. Kebanyakan dipinta duit. Urusannya duit, benar? Urusannya ya iyalah, yang namanya kita hidup perlu duit, betul? Jangankan wanita, laki-laki pun perlu duit. Jangankan orang-orang biasa, istri ustad aja perlu duit kok. Maaf ya, maaf gitu, dari Cisoka ke sini nggak ada lain. bohong. Jadi jangan dianggap mau kemana larinya nih? Iya, mau kemana nih? Itu mah cuman jadi jangan dianggap Allah Akbar. Ngomongnya gimana Kiai saya? Bercanda lah, itu mah bercanda. Jadi jangan dianggap bercanda. Lah ngomong gini aja lah, yang enak mah terserah panitia, nggak dikasih juga nggak apa-apa kalau nggak punya malu mah. Udah, betul. Nah, sekarang kita memperingati kelahiran baginda Rasul. Tiada lain sosok Nabi dan Rasul yang paling sayang terhadap umatnya dari dunia sampai akhirat. Tiada lain adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa Ustaz?
riwayat menerangkan ketika baginda Rasul mau wafat, malaikat Jibril diutus sama Allah untuk mendekati baginda Rasul. Malaikat Jibril di tengah jalan sudah nangis. Karena apa? Karena melihat romanya baginda Rasul yang akan wafat, akan dicabik nyawa. Ya Allah, kata baginda Rasul, kalau saya memang hari ini akan meninggalkan umatku, saya ridho dan ikhlas. Rasul bicara, Rasul ngomong, orang yang paling dicintai sama Allah, yang sudah direkomendasikan sama Allah akan menempatkan dirinya di surganya Allah, sampai bilang sama Allah, saya ikhlas, saya ridho kalau hari ini mati, tapi dengan syarat umatku selamatkan ya Allah. Itu Rasul. Kalau kita mau mati ngomong apa? Kalau kita mau mati ngomong apa? Kita kalau mati begini kata anak-anak, Net sini Net, ya Allah, ada berapa Net, lupa mana. Udah nggak kuat Bapak, udah nggak kuat. Yang kecil ke sini tong, ke sini tong. Junet, Rodia, ada Rodia ada. Mumun, ada. Yati, Eva, sini duduk ya. Abah udah nggak kuat, ini penyakit udah nggak kuat. Abah takutnya mati. Abah mau wasiat ya, Nen, lu yang gede ya. Lu ada lu urusin semua. Takut besok bapak lu meninggal, lu urusin ya. Amanat rokok yang di depan jangan dijual ya. Kata si Junaid, kenapa Pak? Itu kan punya Cina. Digerepak lu. Benar. Rasul nggak ke situ. Padahal Rasul punya keluarga, padahal Rasul punya istri, padahal Rasul punya anak, padahal Rasul punya bapak, padahal Rasul punya ibu. Ketika mau wafat Rasul, yang ditanya orang perumahan. Lupa saya ngomongnya nih. Apa? CMT yang sholat subuhnya kesiangan. Ini muka kesiangan semua nih. Udah sholat isya belum? Sama kalau gitu. Rasul mau wafat ketika malaikat Jibril mendekati junjungan kita, panutan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadin. 500 kilo sebelum datang ke baginda Rasul, nangis malaikat Jibril. Saking cinta dan sayangnya kepada baginda Rasul. Kalau kita mau meninggal begitu ditengok sama malaikat Jibril, ngomong apa? Kata malaikat Jibril, udah itu lagi cepetan, gua udah enak gua ngeliatnya. Bener, ini orang pelit, sodakoh nggak mau. Bener, sama kiai itu dekat, sama musola nggak mau dekat, sama masjid nggak neker, anak yatim disentilin. Ada yang mau begitu? Mana orangnya? Kata malaikat Jibril, Israel, udah sekarang aja. Kata Israel, belum punya Jibril, kata Allah, bilangnya besok, udah sekarang aja. Mumpung gua pengen lihat katanya. Benar. Tapi malaikat Jibril begitu mendengar seruan dari Allah, ya Jibril, keluarlah kamu. Kemana? Jemput kekasihku Muhammad dan berikan kabar kepada baginda Rasul. Kepada kekasihku kabar apa? Bahwa nyawanya akan ditarik pada saat ini juga. Rasul sudah tahu tapi nggak mau ngomong. Kalau kita orang nggak bisa tapi pengen pinter sendiri aja. Benar. Kadang-kadang nggak bisa. Ngomongnya luar biasa. Pas ditanya, gue juga dalam kabar siapa?
nggak benar. Benar. Begitu malaikat Jibril pamitan, ya Rabb, saya akan datang kepada kekasihmu ya Rabb. Begitu di perjalanan malaikat Jibril nangis. Kenapa? Karena terbayang wajahnya junjungan kita, baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendekati baginda Rasul sudah nanya duluan. Kata Rasulullah, ya Jibril, Allah berikan amanah apa untuk aku? Malaikat Jibril kaget. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya nggak mau ngomong. Karena apa? Saking sayangnya sama baginda Rasul. Nggak ada bedanya kalau kita sayang sama istri, betul? Walaupun kita capek kerjanya, uang capek, nggak pernah ngeluh di depan istri, betul? Benar. Tapi kalau istri kecapean, ya kan? Ya. Kalau istri capek, kok. Benar. Benar. Beda kalau istri lagi suami punya duit lain. Yang biasanya bapak lu jadinya papa. Waduh, anaknya kaget sampai jatuh. Oh bapak mau makan apa mau kopi? Benar, lagi punya duit. Benar. Kalau lagi gak punya duit gimana? Anak nanya sama ibunya, mama, bapak kemana? Udah jangan ngurusin bapak lu. Bodoh amat mau pulang mau enggak. Benar. Kalau lagi punya duit, serem. Berarti cintanya karena duit. Suatu saat nanti kalau tua udah nggak punya duit, gimana nasib kita ya? Jangan ngomong-ngomong ini aja. Walaupun di dalam juga udah pasti kena. Sekarang yang diomong-ngomong sama ibu-ibu kan masih mood, tenaga masih tangan masih jalan masih mata masih penglihatan masih terang urusannya Nah sebaliknya kalau kita udah tua gimana Bang? Yang dipikirin kalau udah tua kita nyari duit udah nggak bisa. Ini kita mau diaper kemana? Jangan-jangan nanti istri kita mah diam-diam pesen Grab. Kata istri, aplikasinya kemana nih? Kata Grab, udah terserah lu aja, yang penting jangan pulang. Benar. Aduh ya Allah, jangan sampai seperti itu, betul. Memang seorang istri itu tuntutannya banyak, betul. Tapi seorang istri adalah wanita yang paling terkuat di dunia, betul. Yang paling terkuat di dunia. Kita punya anak 4 sedang ribut, kalau bapaknya ngomong nggak didengerin. Jajan, kalau yang ini ngomong habis. Begitu anaknya ribut 1 kali doang, berhenti semua. Termasuk bapaknya udah begini aja. Ngomong yang gede. Komandan kamu, urusannya lain. Kan gitu ya. Padahal insya Allah ibu-ibu jadi ahli surga, amin. Kalau nurut. Aduh iya. Bener kan? Kalau ibu-ibu lepas dari seorang bapak, dipinang oleh seorang laki-laki, dunia akhiratnya ada dari suami, betul. Walaupun sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca tasbihnya sehari, tapi 4 tasbih pada pekan. Sholawatnya udah merudul, tapi kalau sama suami, nggak ridho, jangankan masuk surga. Wangi surga pun nggak bakalan dapat. Nah sekarang saya mau tanya, mau entarnya nggak dapat surga, mau sekarangnya baik sama suami? Diem. Dia nengok sama temennya, gimana setorannya aja, itu. Ya, kalau setorannya bagus, oh keren, gitu ya. Kalau
setorannya bagus, oke. Kalau nggak bagus, ukri. Yang penting setoran. Kan dari Cisoka ke sini juga buat setoran. Buat setoran. Kalau setorannya kecil, nggak kuat, saya mah nggak kuat keringatnya. Itu ibu-ibu dari rumah juga ketahuan. Siapa tuh? Ngomong. Karena setorannya kurang, apalagi lambat. Bener? Benar. Biasa tanggal 1 dikasih tanggal 10. Itu mata tiap hari udah keluar. Mana bapak lu? Bener kan? Kalau lambat, makanya sebelum tanggal 1 yang setor tanggal 1, tanggal 30 udah setor. Yang biasa tanggal 5, tanggal 4 set. Yang biasa tanggal 10, tanggal 9 set. Biar mata bini kita nggak melot. Kalau udah melotot, jangankan anak ayam pun tak. Benar. Kita kembali lagi. Kita selang-seling. Humor ada, ngaji ada, oke? Siap, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita lebih meriah lagi. Dan jangan lupa manggil yang di Cisoka lagi. Oke. Gimana? Saya yang ngeramein, saya nggak dipanggil lagi. Aduh, benar. Nah, kita kembali lagi kepada yang tadi mengenai baginda Rasul. Begitu baginda Rasul didekati oleh malaikat Jibril tidak sambut berbicara, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa sedih melihat muka baginda Rasul yang begitu melas akan meninggalkan umat yang sekian banyak yang sholat subuhnya siang semua. Kenapa nggak ketawa? Ngaku kan? Kan? Termasuk yang di dalam. Kebalikannya termasuk saya. Aduh iya. Benar, apalagi kalau ibu-ibu. Lain urusan ibu-ibu mah lain. Benar? Karena ibu-ibu itu nggak ada untuk ngalah, tapi siap untuk menang. Makanya kalau lagi yang di rumah jangan suka diladenin, tinggalin. Kalau diladenin mah jantung copot. Ya ketahuan kan, kalau ibu-ibu dikasih 1 ngulanginnya 3. Benar? Dikasih 1 kita ngomong 1 kali, dia ngomong bisa 10 kali. Benar? Makanya kita tinggalin. Kalau mau lama-lama dia ngomong sendiri kayak radio rusak, berhenti. Benar? Tapi insya Allah jadi ahli surga karena sayang sama suami. Amin. Benar? Saya kasih tahu bocoran Bu, biar ibu lebih enak marahin suami. Yang di sini, wah dikira itu beres. Dalam artian ada rukhsah antara istri dan suami. Kewajiban istri itu cuma 2. Benar? Kewajiban istri cuma 2. 1, taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, nurut sama perintah suami. Betul? Masak itu kewajiban suami. Terserah mau terima mau enggak. Nyapu kewajiban suami. Ngepel kewajiban suami. Nyuci baju kewajiban suami. Ngurus anak kewajiban suami. Nyari duit kewajiban suami. Yang wajib sama istri 2 Bu. 1, nurut sama perintah Allah dan Rasul. 2, taat terhadap suami. Kalau memang ibu taat sama suami, kalau suami nyuruh nyuci, nyuci. Kata ibu-ibu di sono, dasar kayaknya dikata. Benar. Kalau ibu yang nurut sama suami, taat sama suami, kalau suami nyuruh nyuci, nyuci. Nyuruh masak, masak. Nyuruh dandan. Ini mah kadang-kadang dandan buat kor. Kalau lagi suami merawat rambut.
Kalau mau kondangan itu pakaian yang bagus dipakai. Mangga ya. Muka di merah-merah. Bukan sekarang, zaman sekarang kan macam-macam ibu-ibu. Ini di pipinya udah 4 warna sekarang. Kuning, merah, hijau. Pas di sini. Aduh, mantap. Buat orang lain, buat suami mah enggak. Kadang-kadang malam Jumat suami pulang bukannya dibahagiain, cemerut. Bener, ngomong setoran lambat. Malam Jumat itu bu suami bahagiain, karena apa? Di malam Jumat ada ridho dan maghfirah Allah ketika kita melayani suami dengan ridho nggak melayani suami? Ridho, nggak dipaksa. Kata istrinya boro-boro maksa, katanya muncul sendirian. Bener, boro-boro maksa katanya Ustaz, ngegeletak juga udah dibukain. Aduh, tapi nggak apa-apa, itu ibadah. Nanti dicatat amal. Setelah kita meninggal, amal itu akan ditimbang oleh Allah. Betul? Belum tentu sholat kita diterima. Benar? Belum tentu sholat kita diterima, belum tentu zakat kita diterima, belum tentu puasa kita diterima. Tapi ibu-ibu ngelayanin suami sudah jelas pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa Ustaz? Sholat kita belum tentu diterima karena yang sholat cuma badan doang, hatinya mengelai. Ya. Benar. Yang kerja Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Telat nggak ya? Telat apa enggak ya? Yang jualan, yang dagang, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat sama jualannya di pasar. Ya Allah, dari pagi belum ada yang beli. Soleh. Benar. Ibu-ibu yang ditinggal lagi sama. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukan saya nggak syukur dikasih suami seperti ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Rumah tangga udah 12 tahun, ya Allah. Baru-baru mobil motor bututnya juga nggak punya. Ya Allah, kalau bisa ini suami ditukar tambang ya. Suaminya mau tukar tambang. Sholat kita bener. Yang gede utang ingat sama utang. Sholat ingat sama utang, betul. Maaf kita ngomongin bukan orang lain, bukan sini orang sini lah. Sama pasti sama orang Cisoka. Bener. Allahu Akbar, ya Allah, berumahan baru 2 tahun, ya Allah. Masya Allah, suami sekarang udah nggak kerja, nge-grab, jatuh lagi ya Allah. Bener. Lagi sholat. Apa sholat yang semacam itu akan diterima oleh Allah? Sementara sholat itu mulut kita ngucapin kalimat Allah, hati kita menghadap sama Allah. Jangan sampai kita lagi sholat, hati kita ngelai. Ya. Ini kita mau sholat melayap semua termasuk saya. Ya. Ayo ngaku lah. Benar. Cocok. Ngaku. Jangan soalim orangnya. Benar. Cocok. Kalau soalim nantinya dijauhin sama orang, betul. Betul. Bermasyarakat itu jangan merasa gede sendiri, harus merasa sama. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi, itu baru oke. Keren. Benar. Kalau begitu duduk merasa gede, ya Rongos. ditinggalin aja sama temennya, nangis. Benar. Tapi kalau kita rata, saat duduk sama rata, berdiri sama tinggi, colek-colekan juga enak. Kadang-kadang rokok temen diembat. Iya kan? Iya. Karena kan sama. Tapi kalau
merasa tinggi. Rokok habis mengambil, malu, kan merasa tinggi. Tapi kalau kita duduk sama rata, berdiri sama tinggi, ketika kita habis rokok, nggak usah minta lagi, langsung cabut. Gaskan. Yang punyanya itu kan, yang punya udah ngelidik aja. Yang punya belum habis 2 udah 3 ya. Kata yang punya 3 kali aja gua mabuk. Benar. Jadi kita jangan merasa tinggi. Kalau bermasyarakat ingin kompak, ingin di masyarakat ini ingin sukses, kita semua jangan merasa tinggi, harus sama rata, ajengan sama rata, kiai sama rata, orang bodoh sama rata. Kenapa? Karena kiai pun membutuhkan orang bodoh. Betul? Bukan berarti saya keras, emang dari sono. Benar. Orang pinter kiai butuh orang bodoh. Kalau di sini kiai semua, siapa yang mau diajarin? Hah? Siapa yang mau diajarin? Benar. Benar. Oh, kiai semua, saya kesini ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang di dalam, gue juga bisa. Kan kiai semua. Betul. Nah sekarang kalau orang bodoh semua, siapa yang mau ngingetin kita sama Allah? Benar. Kalau orang bodoh di sini semua, jangan jauh-jauh. Ada yang meninggal, repot kalau nggak ada ustaz. Maaf, di sini orang bodoh semua. Ada yang meninggal, repot. Mau nyolatin jadi imam nggak ada. Ada RT. Nah. RT. Giliran RT kena nih. Kan ada RT mah ada gini, ada istilah. Kalau susah bikin KTP, yang dicari Pak RT. Kalau enggak dapat BLT, yang ditegur Pak RT. Kalau ada tetangga cerai, yang dicari Pak RT. Kalau ada janda bete, yang nyamperin Pak RT. Walah. Aduh. Maaf teh, bukan RT sini, RT sono. Maaf ya, bukan RT sini, RT sono, ke sono lagi, muter baliknya ke sini. Artinya RT sono jauh, ke sono, akhirnya karena rumahnya di sini baliknya ke sini. Kan gitu kan. Kalau susah bikin KTP, yang dicari Pak RT. Kalau susah, kalau enggak dapat BLT, yang dicari Pak RT. Waduh, RT 2 nih. Apa lagi? Nungguin. Bener kan? Kalau ada tetangga cerai, yang dicari Pak RT. Nah ini yang terakhir nih, mantap nih. Kalau Anda janda bete, yang nyamperin Pak RT. Bukan saya ngomong, teh ini nih masyarakatnya ngomong nih, bukan saya. Bukan saya. Nah, kalau di kampung ini sudah tidak ada ulama, bagaikan kita tidak punya penerang lampu. Nih kita harus nangis hati kita ketinggalan guru kita almarhum almarhumah yang kemarin sudah meninggalkan kita, yang kemarin sudah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekarang sudah menghadap Allah. Kita masih ada kesempatan di dunia mengingat mengenang perjuangannya almarhum. Kita teruskan demi lillatillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau nerusin? Betul. Anak-anak kita yang generasi muda kita tuntun supaya jadi alim ulama. Amin. Kita mau udah ketahuan boro-boro ngurusin ngaji, nyiar duit melulu. Bener? Nyiar duit. Ada bahasa Sunda tanya duit.
Yang ada di otak itu pagi-pagi duit, siang duit, malam duit. Padahal mah itu yang bikin duit, tapi duit gak banyak-banyak. Benar. Iya Bu, doain suaminya supaya jadi suami soleha. Amin. Suami soleha, amin. Bingung saya orang sini. Berarti kalau memang suami soleha, amin, ini tandanya kalau maghrib nggak pernah berjamaah. Di rumah pakaiin mukena. Oh, betul. Ini mah kadang-kadang udah mau maghrib, udah ada. Hayya 'alas shalah. Ibu-ibunya ngomong, Pak, ke majus ke kan? Ke masjid ke? Gimana ngomongnya? Malu. Kenapa malu? Oh, kemarin juga gua ke masjid disuruh ngomongin. Kan? Ketahuan. Ini muka begini ketahuan. Kalau ngomong udah ketawa berarti benar. Malu gua. Mending di sini aja. Walaupun nggak kelihatan orang juga, Allah mah tahu ini. Ya tahu sih tahu, tapi nggak tahu diri. Udah di rumah aja. Kemarin juga gua ke masjid diomongin. Malu ke BRT. Kenapa? Pantesan ya hujan. Oh, dia sih kesini. Bener. Jangan. Makanya saya minta duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Supaya apa? Ketika ada orang yang baru mau ke masjid, jangan diomong. Ini mah kadang-kadang orang baru mau ke masjid, itu di halaman masjid udah melintir aja. Malu, begitu masuk, tong orang mana? Padahal tetangganya tahu. Kebetulan lu kesini sekarang hujan langsung. Bener. Jangan, harus kasih support. Anak mudanya Pak Kiai kasih support. Dukung sama bapak-bapak, support sama ibu-ibu. Kalau anak-anak itu lebih dekat sama ibu-ibu, betul. Anak-anak kalau lagi waktunya ngaji suruh ngaji. Jangan main HP aja. Ini zaman sekarang HP itu racun buat anak kita. Karena apa? Di HP banyak macam-macam. Betul. Ini sekarang nih yang paling heboh nih bukan bapak-bapak, ini nih yang begini. Ibu-ibu yang begini. Benar. Ibu-ibu sekarang nih yang paling heboh. Emak-emak. Tahu mama? Disebut tua belum tua, disebut muda udah emot. Emak-emak kan? Bener. Kadang-kadang kan ada di TikTok. Udah pernah belum pacaran sama emak? Gimana rasanya? Gitu. Itu kan suka begitu. Mama nih. Ini saya mau nanya nih mama yang tua belum tua, yang muda udah kelewat. Ini mama namanya. Itu kalau pagi-pagi megang Quran apa megang HP? Tuh ngaku. Nah sekarang saya mau nanya bapak-bapaknya. Ini kalau pagi-pagi pagi-pagi suka ke musola, suka ke masjid, apa di rumah aja? Pantesan main-mainnya main HP dulu. Bener. Ini kadang-kadang nih main HP nih, ibu-ibu yang main HP emak-emak. Ini kalau bapak-bapak nggak bikin status kadang-kadang jarang dilihat. Puyeng boro-boro bikin status, mikiran angsuran melulu. Nah kan? Ibu-ibu nih punya status nih. Yang sekarang yang dipikirin itu kadang-kadang di dalam HP suka dikeluarin bikin status suami sakit dipoto. Suami sakit dipoto dibikin status. Edisi memperingati Maulid suami sakit, wow. Allahu Akbar. Bener kan? Terus kalau mau difotonya ngomong sama
sama bapaknya, Bapak, kenapa agak meringis sedikit? Ini ibu-ibu kan lagi sakit, mau udah nggak kuat, panas, pas lagi sarungnya diangkat nggak pakai celana dipotong, ya telurnya kelihatan. Bikin status dibaca sama temennya, ngomong gini, Rodia, emang suami lu sakit apa? Emang kenapa? Emang lu sakit bisul suami lu? Oh, bukan bisul, itu kok ngebedolnya gede amat. Kata si Rodia, itu mah bukan bisul, apa yang bantuin bisul? Ini ibu-ibu zaman sekarang, bener. Makanya sebagai orang tua, anak-anak kita, nih tanggung jawab kita. Amin. Mudah-mudahan jadi anak soleh dan soleha. Jangan kedar amin doang, harus belajar. Gak mungkin punya ilmu simsalabim, betul. Ngajinya dulu yang bener. Urusan jadi kiai, jadi ustad, urusan Allah. Jangan digedain emosi, pengen tujuan yang tinggi, tapi berusaha kita semaksimal mungkin. Benar. Sekolah tinggi tidak akan menjamin orang sukses, betul. Benar. Mau S1, S2, S3, S ketrok, S cair, S teler, ada juga S kegerimisan, kehujanan digratisin, S gratis kalau itu. Benar. Tapi kita harus tahu dengan akidah, tahu betul. Karena akidah ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Tanpa akidah kita tidak akan selamat dunia dan akhirat. Walaupun kita banyak duit, walaupun kita banyak jabatan, tinggi jabatannya, semua orang pada hormat, tapi kalau tidak punya akidah tidak akan selamat dunia dan akhirat. Ta'udzubillahimin. Karena kita semua di sini pasti bakal mati. Yang susah mati, yang kaya mati, yang senang mati, yang belangsak mati, yang muda mati, yang tua mati, perempuan yang muda mati, yang tua mati, yang cerewet mati, semua pasti mati. Menyusul kepada yang sudah kita lihat, almarhum al-maghfurah, guru kita, mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi titik di dalam hati kita, bahwa kita di dalam hati berkesalah hati ingin jadi orang yang diridhoi oleh Allah. Satu kuncinya, lillahi ta'ala. Semua urusan karena Allah, maulid karena Allah, jangan karena tetangga. Benar. Ini kira-kira saya mau nanya nih, baginda Rasul sampai menyelamatkan kita, bertanggung jawab dunia dan akhirat. Rasul dan Nabi tiada lain adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi. Saya mau tanya, seberapa pengorbanan kita memperingati maulid, sedangkan Rasul yang sudah memperjuangkan kita dari dunia dan akhirat. Saya mau tanya, berapa duit mauludan? Nah, makau katanya gitu. Berapa duit maulidan? Ini mah dikasih 2 bulan angsuran 200.000 nggak selesai. Benar? Kapan lagi? Bukan saya berarti keras, bukan. Karena apa? Demi untuk terlaksana maulid, hanya karena Allah dan mengagungkan baginda Rasul, harta kita tidak akan jadi jaminan walaupun ditumpuk-tumpuk nanti di hadapan Allah Subhanahu. Apakah ada keterangan ulama bahwa hartamu yang akan menyelamatkan kamu di akhirat? Tidak ada. Benar? Apakah mobilmu yang mewah yang akan menyelamatkan kamu di akhirat? Bukan. Apa rumahmu yang bertingkat yang akan menyelamatkan kamu di akhirat? Enggak ada. Yang akan menyelamatkan kita di akhirat tiada lain amal ibadah kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam.
Ketika baginda Rasul mau wafat, malaikat Jibril mendekati baginda Rasul. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabiullah, ya Sayyidal Mursalin. Nangis malaikat Jibril di hadapan baginda Rasul untuk menyampaikan apa? Baginda Rasul akan dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril. Alhamdulillah. Kalau kita sekarang perjuangan baginda Rasul sekian ribu tahun, kita sudah enak-enak, masjid ada, musola ada, pengajian ada, tapi kita nggak mau ngaji, benar? Nggak mau ke musola, nggak mau ke masjid. Ngakunya umat baginda Rasul, cuman ngaku doang, nggak tahu kita ini diaku apa enggak sama baginda Rasul. Betul? Kenapa diam aja? Merasa? Nah, ketika baginda Rasul dikasih kabar oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa detik ini, hari ini, jam ini, jasadmu, rohmu akan dicabut oleh malaikat karena ada utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasul? Bilangin, ya malaikat Jibril, hadiah apa yang akan Allah berikan kepadaku sehingga nyawaku akan dicabut hari ini? Rasul berbicara sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan apa hadiah yang akan diberikan untukku. Kata malaikat Rasulullah, dikala nyawaku ditarik hari ini, saking memperjuangkan kita. Allah berbicara di dalam hadis qudsi, inni haramtul janata ala syairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Rasul, saya haramkan surga dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum kamu yang masuk duluan. Alhamdulillah. Setelah ngomong begitu, Allah dalam hadis qudsi, Rasul masih nangis. Kata baginda Rasul, itu hanya untuk aku. Bagaimana untuk umatku yang sekarang masih banyak bergelimpangan dosa, yang sekarang masih banyak memerlukan pertolonganku, ya Allah. Bagaimana untuk umatku? Allah memberikan satu kompensasi buat kita semua, umat baginda Rasul. Amin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis, inni haramtul jannata ala syairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Ya Rasulullah, saya haramkan umat-umat nabi yang lain masuk ke surga duluan sebelum umat kamu masuk ke surgaku. Alhamdulillah. Jadi kita mah sekarang udah Rasul udah punya perjanjian sama Allah. Umat yang lain belum masuk surga, nanti orang perumahan ini digiring ke surga, insya. Cuman digiringnya nanti separuh-separuh. RT masuk, mau masuk jatuh. Kata RT, weh lu di mana? Kata RT, weh lu di mana? Gua di sini. Lu di mana teh? Aduh, gua kecebur teh. Kecebur, masya Allah. Gara-gara apa lu kecebur? Nggak tahu, gua juga bingung kecebur. RW-nya lari mau masuk, pas begitu mau lari kepleset. Ketemu lu teh sama gua sekarang barengan. Lu gara-gara apa teh? Gara-gara apa gara-gara nggak apa-apa. Pokoknya kita minta aja sahabat-sahabat baginda Rasul. Warganya berbondong-bondong mau masuk surga. Begitu mau masuk surga, pas pintunya jembatannya potong. Roboh, masuk semua, ketemu sama RT. Dasar lu kayak di sana pengen berdua sama gua, sekarang berdua lagi. Benar, tapi insya Allah kita semua akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Pengen masuk surga, pengen. Udah punya jaminan apa? Apa udah punya orang dalam? Hah? Udah punya orang dalam? Ini mah kadang-kadang sholat maghrib udah mau qomat masih pegang rokok begini aja nih. Orang muda, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu masih melintir aja depan masjid. Benar. Ada yang begitu ada. Emang mukanya begitu semua. Nah, kan? Makanya kalau kita yang disunahkan oleh baginda Rasul, disunahkan oleh ulama, disunahkan oleh para ulama, sebelum waktunya datang waktu sholat kita harus sudah wudhu. Kalau kita mah kebal, orang lain udah dapat 2 rakaat baru ngeluh kita mah benar. Kadang-kadang imam suka dilihatin. Imam dilihatin begitu, gue nggak mau imam ini mah nih. Gue nggak cocok loh imam ini. Iya, emang imamnya udah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ngetem, iya kan? Kan kalau sholat mah pengennya yang panjang, yang cepat-cepat, benar. Bacaannya yang pendek. Kalau saya tanya emang mau kemana? Paling sekarang mah ngopi doang, ngeliatin HP, betul. Padahal kalau sholat itu semakin kita sholat khusyuk, semakin tenang hati kita, betul. Berarti kalau kita pengen sholatnya gerupuk berarti hati kitanya nggak tenang. Ini mah kadang-kadang mau sholat ditengokin, ya kemarin lagi nih yang imamnya gua kesel loh. Iya, kan kalau imamnya udah tua, Bismillahirrahmanirrahim, anak muda di belakang ngetem begitu, walaupun bukan amin, angel. Apa? Begitu kan? Itulah kita. Tapi insya Allah yang penting kita melaksanakan urusan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rasul begitu wafat, dicabut nyawanya oleh malaikat bercucuran keringat. Dari mulai jidat sampai pelipisan, sampai badannya menggigil, panas dingin, sakitnya luar biasa. Rasul masih mau ngomong sama malaikat Jibril. Kata Rasul, ya Jibril, apakah umatku akan seperti ini ketika dicabut nyawa sakitnya? Kata malaikat Jibril, betul Rasul. Gimana Rasul nolong kita? Kata Rasulullah, ya Jibril, bilangin sama Allah, kalau memang dicabut nyawa seperti ini sakitnya untuk umatku, biar semua umatku saya yang nanggung sakitnya, biar umatku tidak merasa sakit. Udah timpahkan saja kesakitan waktu sakaratil maut, waktu dicabut nyawa, biar umatku tidak merasakan sakit ketika dicabut nyawa oleh malaikat. Nah, inilah yang paling luar biasa. Inilah yang paling hebat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aja mau dicabut nyawa sakitnya udah dikasih duluan sama baginda Rasul. Siapa yang nanggung begitu? RT nggak bakalan nanggung. Oh enggak, ini yang sakit bodoh amat. Ini sakit bodoh amat. Bener. Kata RT, boro-boro lu, gue juga repot. Bener. Nah, sekarang kita ketinggal daripada almarhum ini. Hati kita harus merasa sedih. Karena apa? Karena mereka adalah lampu pelita buat anak-anak kita. Kalau nggak ada kiai susah. Bener. Nggak ada kiai susah. Kalau ada yang meninggal, yang nyolatin jadi imam siapa? RT. Aduh, kadang-kadang di kiainya nggak ada, katanya penghulunya nggak ada, tukang mandiin nggak ada, tukang bungkus nggak ada. Ada RT sama RW. Kan lurahnya nggak ada, yang namanya kita mau warganya tanggung jawab RT sama RW. Ini bukan RW di sini, maaf ya, maaf ya.
Ini kan ada yang meninggal, ini gimana urusan ini teh? Aduh, gua nggak bisa katanya. Udah bungkus aja, bungkus, dipandiin sama RT, dipandiin sama RW. Pas bungkus nggak bisa digulung, mayitnya digulung. Masya Allah, kata RT, entar ini sampai kuburan kan suka dibuka, bodo amat, itu urusan dia, yang penting urusan kita beres. Digulung. Gimana digulung? Oh, gelondong. Kata RT ngomong gini, waktu susah, waktu hidup nyusahin, sekarang bikin repot, digelondongin. Tali nama RT, sama RW, udah masukin ke keranda. Begitu dimasukin ke keranda, sampai ngomong RT-nya, bangun lagi, gua nggak urusin lu. Bener kan? Begitu mau nyolatin jadi imam, nggak ada. Kata masyarakat, imamnya nggak ada, ustaz kita udah meninggal. Yang satunya Ustaz Sururi lagi pergi. Waduh, ini nih ada SH sarjana nih. Sarjana kenal gua tuh lah. Kata sarjana boro-boro, gua lagi ngurusin apa? Yang demo. Yang demo diurusin, yang di rumah demo didiemin. Kan? Akhirnya sama RT sama RW gontok-gontokan kata RW. Lu aja pangkat lu kan sama pangkat gua yang paling tinggi. Kalau lu nyuruh gua, besok lengser lu deh. RT diancam, RT merengut aja gua kemana nih ya? Itu kan, akhirnya RT jadi imam. RT-nya jadi imam, kan biasa takbir kan 4. Allahu Akbar. Udah 4, RW nungguin kapan salamnya nih si RT. Kata RW dihormatinya, udah salam lu teh, lu jangan bikin gua pusing, kata lu. Udah salam, lu mau malu-maluin gua. RT-nya takbir lagi. Ya Allah, kata RW, aduh, gua mah baru ngalamin sholat, main sampai 5 takbirnya. Begitu udah 5, RT juga ngomong, gua ingat-ingat, kayaknya 7. Aduh, takbir lagi RT, udah berapa? 6. Kata RW, ini mah 1 mainnya bukan 2 teh. Ya Allah, 6 takbir. RW lagi ngomong dalam hati gitu, RT takbir lagi. Allahu Akbar, udah 7. Pas 7 agak enak dalam hatinya. Masa ya? Kayaknya mah takbir itu nggak ada yang ganjil. Kayaknya mah 8. Waduh. RW ke depan. Lu mau latih main apa belajar sholat? Biasanya juga 4, ini mau udah 7. RT nggak mau kalah. Ya di kampung lu 4 juga, gua mah 7 katanya. Ya Allah, inilah kalau kita makanya yuk didik anak-anak kita, mudah-mudahan jadi anak soleh dan solehah, amin. Ibu-ibunya support anak-anaknya, karena anak-anak itu lebih dekat sama ibu-ibu, betul. Lebih paham ibu-ibu. Karena apa? Ibu-ibu itu adalah madrasatul aula, benar. Tempat ilmunya anak yang pertama adalah dari ibu-ibu. Bapak-bapak mah cuman bikin doa. Giliran ibu-ibu hamil mau melahirkan, boro-boro ngedeketin. Benar. Kadang-kadang yang sakit siapa? Ibu-ibu, betul. Sakit nggak bu ngelahirin? Sakit. Saya mau nanya, kapok nggak? Ini yang model begini nih. Ditanya mah, sakit nggak ngelahirin? Sakit Ustaz, keringetan, taruhannya nyawa. Begitu 40 hari, suaminya dicariin, bang, jangan ngelayap aja, kan udah tuntas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur yang berkah, didatangkan dengan tahun yang akan datang maulid lebih meriah lagi. Siap lebih meriah lagi.
Kalau mau ngundang kiai mah terserah, yang penting mau di mana aja kiai nggak apa-apa, yang penting di Sokama jangan lupa. Udah, oke, siap. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan alim ulama di tempat kita ini, perumahan ini dijadikan alim ulama yang istiqomah, amin. Ilmunya ditambah-tambah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang merasa awam, kita semua yang merasa bodoh, merasa punya orang tua, perhatikan guru-guru kita, insya Allah. Perhatikan guru-guru kita, insya Allah. Kalau ada kiai, ada ustadz, kalau lagi punya duit cash, jangan ini mah ustadz lewat lagi ngitung duit juga miring begini. Kenapa lo miring? Ada ustadz. Tahu nggak kalau orang pelit itu ngitung duitnya miring begini, makanya nanti jalannya itu kayak kepiting. Pelit itu gak bakalan masuk surga. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana aliman. Orang yang bakhil, yang pelit tidak akan masuk surga walaupun orang itu pintar ilmunya. Na'udzubillahi min. Apalagi kita yang bodoh. Benar. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, ij'al jam'ana hada jam'an marhuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hada jam'an ma'zuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hada jam'an mashkura. Ya Allah, ij'al jam'ana hada jam'an maghfura wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Khutbah sopa hada makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.